gambar 1 merupakan hasil dari XRD dari penelitian sebelumnya, di mana gambar XRD ini akan dijadikan patokan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal ini. Dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa yang spektra A merupakan kaloid alami yang tidak melakukan pemanasan atau sintesis hidrotermal. Sedangkan spektra B adalah metakolin yang sudah melakukan proses sintesis hidrotermal pada suhu 650 derajat Celcius. Pada spektra ini yang mengandung 72% kaloid, 27% kuarsa, dan 1% berat lainnya dari kotoran. Nah, hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Kaloid dapat diidentifikasi dengan sinar X pada puncak 12,34 derajat dan 24,64 derajat pada perlakuan 2 jam pemanasan yang dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan untuk gambar 1 ini perlakuan pemanasannya itu 3 jam pada suhu 650 derajat Celcius. Dapat kita amati setelah perlakuan pemanasan atau proses hidrotermal, pola XRD menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kaloid yang tidak disintesis hidrotermal, yang ditandai dengan hilangnya puncak distraksi kaloid disertai dengan munculnya aluminosilikat. Metakaloid adalah struktur amorf yang tertinggi di puncak distraksi sesuai dengan keberadaan kuarsa SiO2 yang sangat umum pada gambar 1B. Pada penelitian ini, di mana zeolit itu disintesis dengan melakukan karakteristik distraksi sinar X atau XRD, SPIA, dan M, yaitu di mana zeolit direaksikan dengan larutan NaOH pada konsentrasi 1 mili hingga 4 mili NaOH. Kemudian analisis secara kuantitatif dari produk zeolit yang sudah disintesis dilakukan dengan metode Ribot, dan perangkat lunak yang digunakan adalah siklus topaz, dan persentase yang tepat dari setiap fase dihitung pada tabel 2. Berikut adalah hasil dari siklus topaz yang sudah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya pada gambar 2 adalah spektra XRD yang sudah didapatkan oleh peneliti yang sudah melakukan penelitian. Pada spektra ini dapat kita lihat di mana pada spektra A merupakan zeolit A yang sudah dilakukan proses sintesis hidrotermal.
Sedangkan untuk ke B yaitu metakolin yang tidak direaksikan hingga dari H, spektra H merupakan zeolit yang sudah direaksikan dengan larutan NaOH dari konsentrasi 1 mili hingga 4 mili. Sedangkan untuk yang I adalah komersial zeolit A atau pembanding dari zeolit. Peneliti melakukan penelitian ini dengan konsentrasi hidrotermal menggunakan suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Dari gambar XRD berikut, kita dapat mengamati bahwa perubahan yang paling dapat diamati pada pola XRD adalah penampilan puncak karakteristik zeolit A. Pada gambar 2 spektra B menunjukkan pola XRD dari produk reaksi yang diamati dengan sampel kaloid yang diaktifkan secara hidrotermal menggunakan 1 mili larutan NaOH, di mana zeolit A dan kuarsa ditemukan sebagai fase mineral yang dominan dengan jumlah yang besar, metakaloid, dan tidak ada hidroksisodalit yang terdeteksi. Sedangkan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa zeolit yang disintesis, produk yang diperoleh dari sintesis hidrotermal dari zeolit itu yang diaktifkan dengan NaOH pada konsentrasi 1,5 mili hingga 3,5 mili mengandung zeolit A sebagai fase penyusun utama, sedangkan hidroksisodalit dan kuarsa ditemukan sebagai fase minor. Untuk gambar 2 pada spektra C hingga H. Menurut hasil percobaan dari data XRD, intensitas puncak hidroksisodalit dalam pola meningkat dengan meningkatnya konsentrasi NaOH. Jadi dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar XRD bahwa semakin meningkatnya konsentrasi NaOH, maka hidroksisodalitnya juga semakin meningkat. Dari ini kita dapat mengetahui bahwa jumlah terbesar hidroksisodalit yang terbentuk adalah pada NaOH konsentrasi 4 mili. Pada tabel 2 dan gambar XRD ini menunjukkan bahwa jumlah terbesar yang terbentuk zeolit A pada dasarnya untuk sampel dan yang direaksikan dengan NaOH antara 1,5 mili hingga 3,5 mili, di mana zeolit A sebagai persentase fase dominan. Untuk gambar spektra C hingga G, di mana terjadi penurunan tiba-tiba lipatan pada konsentrasi basa yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 3,5 mili NaOH pada gambar H, di mana pada gambar H ini zeolit itu diaktifkan dengan NaOH sebanyak 4 mili. Jadi selama reaksi ini beberapa zeolit A diubah menjadi hidroksisodalit. Hal ini merupakan sama dengan pengalaman penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Skinner dan Breakthrough pada tahun 1995 yang menemukan bahwa zeolit A terbentuk pada konsentrasi basa rendah, yaitu di mana zeolit terbentuk pada konsentrasi kurang dari 3,5 mili NaOH, dan hidroksisodalit terbentuk pada basa yang tinggi, di mana hidroksisodalit ini terbentuk pada basa yang mengandung 3,5 mili lebih NaOH. Hidroksisodalit menunjukkan beberapa puncak umum yang terletak
di 13,96 derajat, 19,98 derajat, 24,42 derajat, dan 35 derajat. Hasil menunjukkan bahwa kuarsa juga diamati dalam bahan geolit yang disintesis tapi dalam jumlah kecil. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2. Selanjutnya adalah SPIR, analisis SPIR. Pada gambar ini, di mana gambar SPIR pada spektra A merupakan spektra dari geolit yang sudah dilakukan proses hidrotermal. Spektra B merupakan hasil metakolin yang tidak diracikan. Kemudian spektra A pada gambar ini kita dapat mengetahui bahwa spektra A merupakan geolit A yang sudah dilakukan proses hidrotermal tapi tidak direaksikan dengan NaOH. Sedangkan untuk gambar B hingga gambar H yaitu merupakan geolit A yang sudah melakukan proses hidrotermal dan diaktifkan dengan larutan NaOH pada konsentrasi 1 mili hingga 4 mili. Dan sedangkan yang spektra I merupakan pembanding dari geolit komersial. Luas pita metakolin dalam kisaran spektra dari 690 cm hingga 925 cm yang terletak pada spektrum A. Spektrum A itu untuk ikatan Al dan O pada Al2O3, tidak muncul pada produk geolit. Spektra I, spektra B dan hingga spektra G. Pita metakolin 1080 cm itu digeser sampai 1000 pada gambar spektra B hingga spektra H yang dapat ditetapkan untuk pergeseran antimainstream ikatan P dan O atau SI atau AL, di mana T itu SI atau AL dalam alumosilikat dengan struktur geolit yang ringan. SiO2 dan Al2O3 diubah menjadi alumosilikat selama reaksi antara metakolin dan NaOH. Pita getaran dalam spektrum IR diganti oleh pita tunggal sekitar 1000 cm dengan karakteristik ikatan SiO dan Al pada TO4 atau tetrahedral. Kelompok tersebut merupakan kelompok dengan luas intensitas yang diamati di sekitar 553 cm, di mana tingkat ini menunjukkan kehadiran geolit band geolit A menetapkan prisma kubik. Dan pada 553 cm hingga 662 cm dekat dengan pita 462 cm dan 668 cm yang sesuai dengan getaran tautan internal dari TO4, di mana T itu bisa I atau AL yang berbentuk tetrahedral, dan untuk tegangan asimetris masing-masing dari geolit A ada pada gambar spektra B hingga spektra A yang ditetapkan untuk getaran TOT. Simetris dari kerangka teodalit sesuai dengan puncak 660, 701 dan 729 cm. Untuk geolit
oxysodalis dilaporkan oleh penelitian sebelumnya pada pita wilayah 420 hingga 500 cm terkait dengan getaran tetrahedron internal dari ikatan Fi dan O dan ikatan An dan O dari sodalis COT dengan mode tekuk kerangka sodalis. Penting dalam kisaran 1003 hingga dalam kisaran 970 hingga 1003 cm dengan literatur untuk pita karakteristik antara 950 cm hingga 1250 cm, di mana getaran reagen asimetris untuk semua bahan zeolit. Menurut peneliti sebelumnya, yang luas pita di sekitar 3.450 cm dikaitkan dengan air zeolitik. Hasil analisis saja dengan demikian mendukung kesimpulan dari ekstraksi, di mana nomor referensi besar yang itu sebagai berikut, di mana ada 442 cm, 552 cm, 662 cm, dan 1003 cm. Menurut penelitian sebelumnya, SPTIF asli pada sampel zeolit H ditunjukkan pada spektra I. Produk yang diperoleh mengandung kotoran kuarsa yang mengaburkan beberapa fitur spektrum pada band di sekitar 462 cm yang ditetapkan untuk tetrahedral T dan O, di mana T itu Si atau Al dengan getaran lentur. Hal ini umum terjadi pada metakolin awal, di mana spektra A untuk produk yang diperoleh. Kemudian itu untuk produk yang diperoleh itu berbeda, yaitu terletak pada spektra B hingga spektra H, di mana intensitas tidak berubah secara substansial selama zeolitisasi pada pita 553 cm, yaitu untuk hubungan eksternal adalah karakteristik zeolit H, dan pita yang lemah pada pita 533 hingga 1035 merupakan karakter zeolit yang diperoleh pada konsentrasi 1 mili NaOH. Pada gambar B, pada gambar ada spektra B. Sesuai dengan pola XRD, selain beberapa zeolit H, produk ini mengandung metakolin yang tidak berubah. Yang lebih besar daripada produk lainnya, yaitu didapatkan pada spektra C hingga spektra H, di mana metakolin yang tidak berubah dideteksi bersamaan dengan zeolit A, yaitu spektrum pada NaOH pada produk ini penyerapannya pada sekitar 1003 cm. Ini merupakan umum. Jadi pada pita serapan 553 itu sampai dengan 1035 merupakan karakteristik zeolit yang diperoleh pada konsentrasi NaOH 1 mili, yaitu pada spektra B. Sepertinya selain zeolit A, produk ini mengandung metakolin yang tidak berubah yang lebih besar daripada produk yang lain dibandingkan pada spektra C hingga spektra H, yang sesuai
sesuai dengan pola XRD, di mana gambar C serupa hasilnya yang diperoleh pada konsentrasi 2 hingga 2,5 mili, di mana pada gambar spektra D dan spektra E pada produk ini yaitu pada sisa penyerapan 1003 cm untuk zeolit A dan muncul sebagai vital yang lemah karena sejumlah besar kuarsa hadir dalam jumlah yang kecil. Spektrum IR pada konsentrasi NaOH 3 hingga 3,5 mili yang sesuai dengan yang disajikan oleh peneliti sebelumnya untuk zeolit A dan zeolit komersial, zeolit pembanding pada spektra I, kecuali untuk konsentrasi pengotor seperti kuarsa pada spektra F dan spektra G. Spektra IR pada konsentrasi NaOH 4 mili yang terletak pada spektra H menunjukkan bahwa bahu yang sama seperti zeolit A itu digeser menjadi 996 cm dengan perbedaan antara 462, 553, 667 cm. Dibandingkan zeolit yang lain yang diperoleh dari produk sintesis zeolit pada spektra lain, hal ini terbukti bahwa NaOH dengan konsentrasi 4 mili mengandung porsi zeolit yang jauh lebih rendah daripada produk yang lain. Hal ini melalui reaksi dengan konsentrasi NaOH yang di bawah dari 4 mili pada gambar IR ini, di mana hasilnya jauh lebih baik daripada spektra H dengan konsentrasi NaOH 4 mili. Di sisi lain, proporsi yang lebih tinggi dari hidroksisodalit yang terdeteksi pada tabel A yang dapat menjelaskan penurunan zeolit A. Yaitu yang analisis selanjutnya merupakan elektron mikroskopi atau SEM. Pada gambar ini, gambar SEM, menunjukkan kemunculan zeolit yang hasil sintesis yang diperoleh setelah sintesis hidrotermal dalam berbagai konsentrasi NaOH menunjukkan perubahan yang sangat nyata pada morfologi permukaan asli bawaan awal. Jadi, kaloid dapat dikenali dari morfologi dan garis luar dari gambar A, yaitu sesuai dengan hasil metode analisis lainnya. Kuarsa dapat dideteksi bahkan oleh SEM. Kalau analisis SEM ini pada gambar P hingga H menunjukkan di mana zeolit yang sudah diaktifasi dengan konsentrasi NaOH 1 hingga 4 mili. Pada zeolit formulasi yang diperoleh setelah aktivasi metakolin pada suhu 100 derajat pada perlakuan 2 jam, menurut hasil dari percobaan ini dapat kita ketahui morfologi yang diamati itu mirip dengan yang dilaporkan pada penelitian sebelumnya, dan data yang diperoleh dengan
korelasi band terlambat dan setuju dengan konsentrasi mineralogi zeolit produk ringan yang ditentukan melalui hasil XRD pada konsentrasi NaOH 1 mili. Ubus berkembang pada sangat baik pada zeolit A, serta sejumlah besar puing-puing metakolin diamati dalam sampel yang didapati pada gambar B. Itu mungkin terbentuk sebelumnya, sebelum hidroksisodalit, seperti yang ditunjukkan oleh terjadinya kristal hidroksisodalit yang tumbuh di permukaan zeolit A. Morfologi lepidolite sesuai dengan hidroksisodalit yang tumbuh di permukaan kristal kubik zeolit A yang terkadang menampilkan dengan melilit atau saling membungkus. Dari hal ini ditunjukkan pada gambar D hingga gambar F yang diamati pada konsentrasi NaOH 2 hingga 3 mili. Umumnya, hal ini mungkin dapat mengamati hubungan antara fase dan kristal hidroksisodalit yang tumbuh di permukaan kristal kubik zeolit A. Agregat struktur bola kapas. Jadi bentuknya bola kapas, spektroidal hidroksisodalit bersama dengan kristal kubik zeolit A dengan meningkatnya konsentrasi NaOH dari 3,5 mili hingga 4 mili. Mikrograf stem dari metakolin yang dirawat menunjukkan bahwa dominasi morfologi elektrik bawaan biasanya diamati di produk zeolit dengan morfologi untuk hidroksisodalit pada gambar G dan gambar H.
Gambar H.